kedua kita ini nanti akan dibawakan oleh Kak Dita. Dan nanti kita akan belajar gimana sih aplikasinya tuh nanti Excel. Tapi sepertinya masih banyak nih yang masih belum masuk karena masih break gitu, masih dalam proses masuk. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, pengen lihat dulu dong, teman-teman nih asalnya dari mana ya? Apakah ada yang dari universitas, dari UGM, atau dari ITB? Boleh banget share teman-teman di chat box, di kolom chat box boleh chat di bawah. Kayak contoh kan, aku tuh dari mahasiswa dari Unika Atmajaya gitu. Teman-teman dari mana aja nih? Sama boleh juga kasih tahu positionnya. Beneran lagi kerja di data analis kah atau di mana? Ada dari ITSNU Pasuruan, dari ITS Surabaya. Oke, kita ini banget ya, beragam banget nih. Politeknik Negeri Sriwijaya, Universitas Lampung, UKSW Salatiga. Waduh, banyak ya. Masih banyak yang, berarti banyak mahasiswa juga nih ya. Cocok sih teman-teman kita, mumpung mahasiswa kita mulai pelajarin data analitik gini, data science, kayak sebenarnya gimana ya, apakah cocok buat kita. Kan kita sebenarnya cuma tahu seperti yang tadi itu lagi hype banget kata Kak Jeremia, dan yang aku tahu data science tuh gajinya gede banget teman-teman. So nggak ada salahnya kan kita belajar dari sekarang, dan nanti tentunya bakal ada lebih praktikal lagi yang sama Kak Dita, dan bakal seru banget. Jadi harus dipantengin banget ya guys. Ini bakal asik. Kita bawanya dari tadi juga fun kok. Nggak benar-benar pada ngantuk kan guys. Jadi kita keep the spirit ya buat belajar nih. Karena mumpung hari Minggu kita nggak ada kuliah, kita bisa fokus kelas tambahan gitu. Universitas dari UIN Jogja, waduh dari Jogja, Universitas Tangerang Raya, ini benar-benar beragam banget loh. Politeknik Negeri Ambon, wah suka banget nih, nggak nyangka bisa sampai ke mana-mana semua. Universitas Wiraja Sumenep, wah hebat banget sih teman-teman semua. Bisa sampai benar-benar tertarik sama data science and ikut workshop ini dari beragam tempat gitu. Benar-benar dipersatukan oleh data science ya, berarti. Wah seru. Buat teman-teman, kita tuh nanti bakal lebih ke praktikal. Teman-teman katanya di-share ya di grup WA itu atau grup ada Excel, file Excel. Teman-teman boleh ya untuk di-download dulu terlebih dahulu sebelum kita mau nanti waktu lihat juga di-share screen oleh Kak Dita gitu. Oh, salam kenal Imas Sergi ya. Sorry kalau penyebutannya salah. Salam kenal, saya dari Tulanggung. Sudah bekerja di bagian Research and Development di salah satu perusahaan di Surabaya. Wah, keren banget nih. Mau ikut belajar soalnya berguna banget buat membantu pekerjaan saya. Wah, suka banget semangatnya Imas Sergi. Sorry kalau nyebutin salah. Bagus-bagus, seneng banget nih ada yang benar-benar ikut workshop kayak gini, benar-benar nanti langsung bisa diaplikasiin buat pekerjaan dia gitu, nggak cuma buat belajar basic doang, tapi kayak benar-benar bisa dipakai langsung dan untuk kita lebih baik lagi gitu. Halo Hana, teman-teman, ini untuk sesi kedua live demo akan menggunakan dataset file. Nah, teman-teman bisa tolong download di ini, file Excel-nya di chat box juga udah dikasih, Kak. Untuk nanti kita pengerjaannya biar lebih mudah, gitu. Ada Maria Febri, ternyata masih SMA loh, teman-teman. Ternyata ada juga yang masih muda kayak Maria Febri, itu mau ikut juga. Wah, keren banget nih, semangat belajarnya. Keren banget, Maria. Ikut belajar data analis, karena salahnya gede. Iya, emang. Aku juga tertarik juga, karena salah satunya cuannya gede sih, Maria. Barangkali ada kelas khusus saya boleh join Kak. Wah, tunggu aja ya. Harusnya nanti kita ada info-info lagi atau apa gitu. Nanti nggak usah khawatir, ini tuh data tuh nggak bakal habis. Banyak banget kita bisa pelajarinya, jadi nggak usah khawatir. Nah, kita udah 1 menit lewat 5. Makasih banget teman-teman udah chat di chat box, sudah aku shout out juga. Sekarang kita mulai masuk nih. Mumpung udah
mulai banyak yang datang juga kan dari teman-teman yang pada break. So, untuk sesi kedua ini, our second session, kita tuh bakal belajar more about kayak tadi kan introduction about data analytic gitu, data analyst. Tapi di sini kita terus tadi juga ada kayak case study, masalah, dan kita nyelesainnya gitu. Nah, di sini kita akan lebih aplikasi dari tools-nya langsung, kayak tools untuk menyelesaikan, untuk ngeproses data-data tersebut. Nanti kita akan didemonstrasikan oleh Kak Dita yang untuk secara langsung penyelesaian dari suatu masalah real gitu, contohnya dengan menggunakan tools Microsoft Excel yang tentunya ini teman-teman pasti tahu banget dong Microsoft Excel. Kayak siapa sih yang nggak punya di laptopnya Microsoft Excel? Biasanya udah bawaan gitu. Oke. Just a short introduction. Mungkin apakah dari komite mau ada share tentang position atau currently working di mana, Kak Ditanya, atau mau langsung aku bacain aja komite? Atau langsung aku aja ya di next slide. Oke, udah next slide. Thank you, committee. Jadi our second speaker ini nggak kalah seru, nggak kalah keren. Itu ada Kak Dita Amalia. Dia saat ini lagi positionnya currently sebagai data science consultant and data analytic manager ya Kak, di rasio data sama Jabar Digital Service. Waduh, langsung 2, keren banget kan guys. Dan sebelum sama 3 malah, Business Intelligence Analyst. Wah, gila, kakak keren banget. And one fun fact lagi ya, yang aku tahu tentang Kak Dita itu, Kak Dita di tahun 2020 itu dapat Ibu Kota Awards gitu di bidang pendidikan. Karena Kak Dita ini nggak cuman fokus di data doang, tapi juga ada social concern juga sama teman-teman social concern gitu. Jadi ada hati juga concern untuk membantu sosial gitu, untuk ngajarin anak-anak. Jadi wah, Kak Dita ini panutan banget nih teman-teman. Kayak it's been a privilege, it's been a pleasure juga nih bisa ketemu juga sama kita bisa ketemu sama Kak Dita. So daripada aku jelasin salah atau terlalu ini, without further ado, the floor is yours, Kak Dita. Thank you. Thank you. So, wait a minute ya. Oke, halo semuanya. Hi everyone. Kembali lagi ya di Kudata ini. Bersama saya kali ini Dita. Tadi udah banyak banget diperkenalkan oleh Samario ya. Gila, keren banget emang. Thank you banget loh, such Ronoro. Nah, mungkin hari ini kita nggak banyak ngebahas terkait dengan teknis-teknisnya, akan tetapi mungkin langsung live demo aja. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa interaksinya terlalu kecepatan, temponya, atau mungkin ingin bertanya lebih lanjut, atau mungkin ada question-question terkait dengan algoritma ataupun fungsi penjelasan mengenai Microsoft Excel ini mungkin lebih ke teknis ya, dan nggak begitu banyak hal-hal teori yang nanti akan aku perkenalkan gitu. But karena ini untuk teman-teman mahasiswa yang aku lihat secara background user profile yang merupakan mahasiswa dari berbagai jurusan, nggak cuma jurusan statistik atau mathematics aja. Makanya di sini aku akan memberikan sedikit teori tentang bagaimana sih memvisualisasikan data yang baik gitu. Oke, ini aku udah boleh share screen ya. Wait a minute. Udah ya? Udah kelihatan belum? Udah Kak, udah. Oke, siap. Oke, wait, ini kenapa ya? Oke. Nah, mungkin di sini aku mau memperkenalkan tentang Introduction to Data Visualization gitu ya. Sebenarnya apa sih data visualisasi itu? Kalau misalnya tadi di
di kelasnya Kak Jeremy ya, teman-teman mengenal bahwa data science itu a broad knowledge yang memang terdiri dari 3 komposisi, yang mana itu ada mathematics or statistics, business, and IT gitu. Nah, meanwhile, data science sendiri breakdown-nya ada beraneka ragam, termasuk salah satunya adalah analytics gitu. Dan salah satu hal yang paling penting di analisis ini adalah bagaimana kita bisa nge-present, kita bisa menyajikan data yang kita punya dengan visualisasi yang menarik dan tentunya bisa lebih mudah diserap oleh user or audience kita gitu. Oleh karena itu, key dari yang dibilang sama Kak Jeremy tadi, bagaimana manage stakeholders adalah gimana caranya kita bisa menyampaikan, mendeliver apa yang ingin kita sampaikan supaya user atau stakeholders itu percaya dengan yang kita inginkan sehingga tetap bisa data driven decision kayak gitu. Nah, goals-nya di sini mungkin aku batasin bahwa orang-orang yang mungkin nantinya akan belajar ini adalah orang-orang yang akan tertarik bekerja sebagai BI analyst or business intelligence analyst, salah satu role yang ada di data science juga. Selanjutnya financial analyst, karena yang lagi-lagi spreadsheet sangat berguna ya untuk teman-teman yang bekerja di bidang finance. Selanjutnya report manager atau siapapun yang ingin meningkatkan kemampuannya dalam memvisualisasikan data. Nah, karena goals-nya ini, aku ingin mengkerucutkan lagi bahwa sebenarnya ini berfokus pada spreadsheet basic gitu. Jadi kita nggak belajar mengenai query in Microsoft Excel or apa namanya how to import PDF to Excel, how to connect Excel with PowerPoint. Kita nggak bahas itu, tapi kita ngebahas hal-hal yang basic gitu. Dan melihat dari berbagai background jurusannya teman-teman, makanya kita mulai dari benar-benar yang basic untuk hari ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk join, silakan teman-teman buka di tools-nya nanti ada di Google Spreadsheet kayak gitu. Nanti ada reason juga kenapa aku pakai Google Spreadsheet. Selanjutnya, targetnya adalah memahami penggunaan pivot table dan mengenalkan visualisasi dan berbagai jenis chart yang biasa digunakan. Oke, yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan report or dashboard gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kembali lagi misalnya di zaman COVID-19 gitu ya, teman-teman bisa melihat banyak sekali visualisasi data yang beredar di media maupun baik itu di media mainstream kayak televisi or newspaper or apa namanya website gitu ya, atau di media sosial gitu kayak Instagram, selanjutnya ada di Twitter kayak gitu. Nah, beraneka ragam visualisasi itu sebenarnya kalau misalkan kita satukan dengan sesuai dengan topik atau tema yang sama, itu bisa disebut sebagai dashboard. Dashboard ini merupakan kumpulan dari visualisasi-visualisasi yang terdiri dari matrix-matrix yang bisa membantu kita untuk decision making. Kayak gitu. Nah, dashboard atau report ini cukup beraneka ragam. Jenisnya ada dashboard bisnis, ada dashboard publik, dashboard private, macam-macam gitu. Tergantung dari tujuan dan user yang menggunakannya siapa. Nah, ada 4 jenis dashboard yang digunakan. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dashboard. Yang pertama adalah tujuan dan manfaat dashboard tersebut. Yang pertama, apa sih dalam pembuatan dashboard, apa sih tujuan dan manfaat dari dashboard yang kita buat? Itu menjadi salah satu concern yang sangat penting. Kenapa? Karena misalnya dashboard kita ingin bertujuan untuk meminimalisasi suatu cost yang ada di suatu company gitu ya. Artinya kita harus memberikan dashboard yang benar-benar rely on revenue. Terus kita juga memasukkan unsur product selling. Terus selanjutnya kita masukkan unsur budgetingnya. Selanjutnya kita juga masukin unsur highlight priority budget kayak gitu. Jadi orang yang request ke kita, misalnya financial manager kita, itu bisa dengan jelas mendapatkan garis besarnya bahwa oh ternyata
divisi yang paling banyak mengeluarkan budget adalah segini. Oh, ternyata income kita adalah segini. Berarti kalau misalnya kita ingin minimize our budget or cost, artinya kita harus meminimalisir pengeluaran dari divisi ini, terutama kategori ini, kayak gitu. Jadi ada tujuan dan manfaat dari dashboard tersebut gitu. Meanwhile kalau aku dulu belajar di Excel Axiata itu tujuannya udah banyak banget, tergantung dari stakeholdersnya siapa yang request dan data-data yang digunakan itu ada apa aja kayak gitu. Nah ini nyambung ke poin yang kedua ya. Siapa yang akan menggunakan dashboard yang akan kita buat? Itu penting karena lagi-lagi kita menyampaikan data, itu menyampaikan informasi dan insight yang mana action plan-nya itu kita hanya bisa sampai action plan. Tapi untuk action-nya sendiri yang melakukan adalah orang-orang yang butuh data itu, orang-orang yang request data itu ke kita gitu. Artinya kita yang harus convince them untuk melakukan apa yang kita rekomen gitu kan. Nah, artinya lagi kita harus memberikan penyajian yang diinginkan oleh mereka supaya bisa align gitu. Kalau kasusnya Kak Jeremy tadi, kenapa sih produk tersebut tetap di launching ya, padahal cukup banyak data yang sudah di-highlight oleh Kak Jeremy dan menyatakan bahwa seharusnya produk itu nggak perlu di-launching gitu. Nah, mungkin key-nya adalah ketika penyajian datanya atau ketika storyline-nya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh stakeholders gitu. Nah, sebagai seorang data analyst or business intelligence analyst or data scientist itu ya sangat penting kita mempunyai kemampuan untuk komunikasi maupun manage stakeholders interest kayak gitu. Nah, mungkin sebagai contohnya, saya pernah mendapatkan request dari data yang sama. Saya di-request oleh CEO-nya XL saat itu. Kita mau pivoting semacam pivoting visi bisnis kita ya. Yang selanjutnya ada request baru juga dari orang produknya gitu. Nah, apakah dashboard yang saya deliver kepada CEO yang mana itu executive level dengan orang-orang yang bekerja di product division itu sama? Jelas tidak ya, teman-teman, karena untuk high level seperti CEO ini, dia hanya membutuhkan informasi yang sifatnya helikopter view. Salah satu contohnya akan diperbanyak tuh di dashboardnya big S numbers, kayak gitu, visualisasi yang sifatnya big S numbers, line chart. Selanjutnya paling filter-filter yang sesuai, yang tidak begitu detail kayak gitu, dan tentunya harus menggunakan core design system yang sesuai dengan design system yang ada di company tersebut gitu. Meanwhile, kalau kita berbicara tentang ketika kita memberikan dashboard kepada orang-orang yang lebih teknikal atau orang-orang seperti product division tadi, ada banyak hal yang perlu saya highlight. Salah satu contohnya adalah detail-detail mengenai produk tersebut, bagaimana flow-nya. Mungkin saya akan menunjukkan funneling chart, diagram Sankey, sangat mungkin saya menunjukkan map chart, sangat mungkin saya menunjukkan apa lagi ya, flow chart kayak gitu, hal-hal yang mendetail gitu. Bahkan table pun kadang saya tunjukkan kalau misalnya ke orang-orang teknis gitu. Kenapa? Karena mereka memang butuh insight sedetail-detailnya sehingga action yang mereka lakukan itu bisa detail, bisa langsung sesuai gitu. Nah, meanwhile kalau dalam managerial level atau high eksekutif ini, yang mereka butuhkan adalah meng-highlight informasi-informasi big picture yang bisa dilakukan untuk pengambilan keputusan the whole company gitu, bukan yang dalam suatu produk tertentu aja. Makanya beda peruntukannya, beda yang menggunakan, beda pula dashboardnya. Selanjutnya yang ketiga adalah data apa aja sih yang perlu digunakan? Nah, ini ada dua teori yang saya lakukan selama ini. Yang pertama adalah teori top down, di mana biasanya yang muncul duluan, yang kita temukan duluan adalah
pertanyaan goals dari dashboard, dari pembuatan dashboard tersebut atau pembuatan analisis itu, baru kemudian datanya yang kita cari. Nah, biasanya ini teman-teman kalau misalnya ngerjain skripsi, mengerjakan tugas-tugas, teman-teman sudah dikasih nih pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu ada di skripsi teman-teman, rumusan masalahnya, problem statement-nya apa gitu. Baru nanti teman-teman bingung tuh mencari datanya, gitu kan ya biasanya. Nah, memang ada sistem yang kayak gini dan ini paling banyak karena biasanya kayak orang-orang divisi lain sering banget nge-request data ke kita dan itu sifatnya top down. Jadi kita harus digging datanya supaya bisa menemukan informasi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya tadi gitu. Nah, meanwhile, cara yang kedua adalah bottom up. Ini cara yang lebih challenging sebenarnya karena sifatnya bottom up ini adalah kita udah punya data banyak nih, tapi kita perlu mendigging information, mencari insight apa yang bisa kita propose ke orang produk gitu, walaupun mereka tidak request inisiatif tersebut gitu. Nah, ini lebih advance lagi. Kenapa saya bilang lebih advance? Karena ini memerlukan kreativitas bagaimana menggabungkan satu data dengan data lainnya sehingga timbul insight yang didapatkan walaupun belum ada problem yang terlihat di awalnya gitu. Problem itu bisa aja ditemukannya di datanya sendiri gitu dan akhirnya kita bisa solve itu juga lewat recommendation plan yang kita buat nantinya di analisis kita gitu. Nah, data yang digunakan ini juga berbeda-beda ya. Dashboard sales sangat jauh berbeda dengan dashboard operation. Berbeda juga dengan dashboard marketing. Berbeda juga dengan dashboard produk gitu. Macam-macam gitu ya. Selanjutnya, yang terakhir, keputusan apa sih yang akan dibuat dengan adanya report or dashboard ini? Pastikan di dashboard teman-teman itu jangan mencampur adukan semua topik, semua tema itu ke dalam satu dashboard. Karena yang jelas ketika kita punya banyak pilihan, orang yang membacanya pasti akan kebingungan gitu, pasti akan merasa ambigu dashboard ini gitu. Jadi pastikan bahwa storyline-nya jelas. Maksimal problem statement di dalam satu storyline itu ada 3 aja gitu. Nah, ini yang saya biasakan ketika saya bekerja di Jabar Digital Service, salah satu startup milik pemerintah Jawa Barat ya. Saya biasakan anggota saya yang data analis maupun BI analis itu mengerjakan storyline yang maksimum 3 aja dan selanjutnya divisualize di Open Data Jabar gitu. Kalau misalnya teman-teman butuh referensi bagaimana sih pembuatan dashboard yang baik dan bagaimana creativity-nya, bagaimana desainnya, bagaimana kontennya, itu teman-teman bisa buka Open Data Jabar. Di situ ada karya teman-teman tim data analytics yang lagi saya handle, yang di sana memuat informasi-informasi publik, bisa teman-teman akses juga gitu. Next. Nah, selanjutnya, tadi ada yang nanya, Orange tuh visualisasi bagus apa enggak ya? Wah, saya juga kurang tahu ya, tapi yang jelas ada banyak tools visualisasi di sini yang bisa saya kenalkan kepada teman-teman yang sering banget digunakan di dunia public sector maupun private sector gitu ya. Ada namanya Microsoft. Nah, Microsoft ini menariknya dia punya 2 produk visualisasi. Ada dari Microsoft Excel dan ada juga dari Microsoft Power BI gitu. Dan itu dua-duanya dipakai di company. Kenapa saya bilang Microsoft Excel juga termasuk salah satu tool visualisasi yang powerful? Karena Microsoft Excel yang dulu dengan yang updatean yang sekarang itu jauh banget berbeda. Yang sekarang dia bisa menggunakan Power Query, mengambil data langsung automate dari database SQL kita gitu. Nah, meanwhile kalau misalnya Microsoft yang dulu kan enggak ya gitu. Terus selanjutnya kita bisa mengautomasi report yang biasanya dikirimkan subscribing via email itu dengan menggunakan otomasi dari Microsoft Excel kita gitu. Itu bisa aja. Nah, selanjutnya ada banyak function yang bisa kita gunakan gitu. Cuman karena Microsoft Excel itu sekarang banyak versionnya dan mungkin teman-teman juga punya berbagai versi gitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar spreadsheet-nya lewat Google Sheet aja gitu.
Terus Microsoft Power BI tadi sudah diperkenalkan juga sama Kak Jeremy, udah disebut-sebut ya. Itu mirip juga dengan Tableau. Bedanya adalah kalau di Tableau keuntungannya kita bisa nge-publish secara keluar gitu, nge-publish secara publik gitu, untuk orang lain yang untuk orang awam yang masyarakat umum gitu. Meanwhile kalau misalkan si Power BI ini dia udah integrated semua produk Microsoft sehingga kalau misalkan teman-teman company-nya menggunakan Microsoft Team itu jauh lebih enak jadinya gitu. Oke. Selanjutnya macam-macam lagi, tapi yang paling sering digunakan di Indonesia saat ini adalah ini, 3 tools ini. Microsoft Excel, Microsoft Power BI, dan Tableau gitu. Next, kita akan belajar mengenai pivot table, tapi sebelum ke hands-on-nya, kita coba pelajarin dulu bahwa sebenarnya pivot table ini kita membuat table dari table yang besar, dari data mart yang besar. Dari data mart yang sudah besar tadi, kita press dengan aggregate value sehingga kita dapatkan insight-insight table berupa pivot table ini gitu. Nah, yang ke bawah adalah barisnya, yang ke samping adalah columns-nya. Nah, di sini salah satu contoh pivot table-nya adalah daily revenue breakdown dari Menanti Toko, misalnya yang kemarin sempat hits by Jerome Pauline gitu ya, by product gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di ke bawah itu ada days-nya, ke samping ada produknya gitu. Nah, total revenue ini merupakan si pivot table-nya nanti, kayak gitu. Nanti itu akan diisi oleh jumlah agregat berapa sih produk yang terjual per harinya, kayak gitu. Selanjutnya, nanti kita akan belajar juga mengenai jenis-jenis chart. Di sini ada 5 jenis chart yang mungkin aku perkenalkan nantinya. Tapi nggak semuanya diakomodir di Microsoft Excel karena di spreadsheet Google nanti ketika kita hands on karena ada data-data yang nggak mencakup itu. Contohnya kalau kita mau ngebahas tentang map chart, berarti kan harus ada data location, latitude dan longitude. Meanwhile, aku nggak nge-provide itu gitu. Jadi nanti mungkin bisa di next session aja by Kudata ya. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sebenarnya apa sih bedanya masing-masing chart yang sering teman-teman temukan. Yang pertama adalah bar chart. Bar chart ini gunanya untuk membandingkan data yang berasal dari grup yang berbeda atau untuk melacak perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, mirip dengan line chart. Line chart juga merupakan data untuk melacak waktu juga dan perubahan antar grup. Bedanya, kalau misalnya teman-teman menggunakan bar chart, biasanya signifikansi antara per grup itu range-nya jauh, cukup jauh. Jadi kayak misal yang kalau ini kan kategorinya berdasarkan umur, ada 20 sampai 30, 30 sampai 40 dan lebih dari 40. Nah, bedanya adalah si merah ini jaraknya jauh berbeda dengan yang tengah dan jauh berbeda lagi dengan yang ini sehingga cocok menggunakan bar chart. Bayangkan kalau misalkan range signifikansi perbedaannya ini sedikit gitu. Teman-teman jadi tidak bisa membedakan sebenarnya persebarannya bagaimana sih? Sebenarnya naik atau turun sih? Sebenarnya yang paling tinggi itu usia berapa? Kayak gitu teman-teman nggak bisa bedain dan nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Minimal kalau misalnya teman-teman menggunakan line chart untuk yang range signifikansinya itu sedikit antar kategorinya, itu jadi lebih mudah dibedakan karena pergerakannya terlihat gitu. Kayak ini misalnya, sebenarnya kan dari 2000 ke 2005 itu pergerakannya nggak begitu signifikan ya, sedikit ya. Nah, tapi ini bisa terlihat bahwa ini meningkat karena ada line-nya tadi yang menunjukkan dari titik ke titik dengan jelas kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Kita next ya.
Selanjutnya yang ketiga adalah pie chart. Pie chart digunakan untuk membandingkan data secara keseluruhan, tetapi bukan untuk menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu atau membandingkan antar kategori gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membandingkan antar kategori, better menggunakan line chart or bar chart. Kecuali kalau misalkan dalam kategori tersebut ketika dijumlahkan menjadi 100%. Contohnya eh, perempuan dan laki-laki gitu ya. Nah, itu kan jenis kelamin cuma memang ada dua gitu ya. Nah, ketika itu teman-teman gabungkan, boleh aja itu dijadikan sebagai pie chart gitu. Atau misalnya proporsi penjualan perusahaan berdasarkan pada produk gitu. Ketika dijumlahkan secara keseluruhan, totalnya itu berarti sama dengan jumlah total produk gitu. Nah, itu dibolehkan. Biasanya pie chart ini juga digunakan ketika ada data-data yang sifatnya persentase atau proporsi. Kalau di sini sebagai contoh, pie chart digunakan untuk membedakan proporsi masing-masing setiap tahunnya. Usia karyawan di setiap tahunnya, kayak gitu. Mungkin yang kita dapatkan insight-nya bukan hanya berapa sih usia berapa sih karyawan yang terbanyak di perusahaan tersebut gitu, akan tetapi juga ada, oh, berapa proporsi atau persentase karyawan tersebut gitu. Dan pie chart ini kalau bisa tidak lebih dari 5 kategori. Karena setelah lebih dari 5 kategori biasanya jadi tidak efektif gitu, baik baik dari sisi visualnya maupun dari sisi SLA, audiens membaca dashboard teman-teman nantinya. Terus yang keempat adalah area chart, biasanya digunakan untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu dalam suatu grup atau lebih kayak gitu. Nah, grafik area ini digunakan nantinya kalau misalkan grupnya ini itu bersifat yang kumpulan dari grup-grup lainnya juga gitu. Misalnya ini ada dan yang grafik yang hitam adalah kurang dari 30 tahun. Artinya yang kurang dari ini itu merupakan areanya si hitamnya ini gitu. Jadi semua usia yang masuk ke dalam kurang dari 30 tahun itu masuk ke area ini. Meanwhile, semua usia yang lebih dari 30 tahun masuk ke area ini gitu. Jadi kalau ini lebih menunjukkan mirip sih dengan line chart, cuman dia menunjukkan bahwa sebenarnya ada kita kategorikan berdasarkan pada kelompok-kelompok usia. Dan yang terakhir adalah map chart. Map chart ini digunakan ketika teman-teman punya informasi geografis, yang mana biasanya map chart akan ada ketika teman-teman sudah punya data latitude maupun longitude-nya. Di sini mungkin salah satu contohnya aku contohkan penjualan produk di suatu company ya, dan persebarannya itu per benua gitu. Nah, di sini bisa kelihatan jelas bahwa semakin abu-abu, semakin kecil nilai ininya penjualannya kayak gitu. Tapi semakin merah, semakin tinggi nilai penjualannya kayak gitu. Oke, overall sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Belum ada ya? Sip. Oke, wait a minute. Aku ingin ini dulu. Selanjutnya, aku mau share materi yang lain terkait dengan Microsoft Excel-nya. Ini ke share screen nggak ya? Nggak ya? Belum ya? Oh, puyeng. Udah mulai puyeng ya, padahal kita belum hands-on ya. Wait a minute, di mana ya? Oke. Sudah terlihat? Ini?
Sudah Kak, Ini yang sudah. saya share tentang spreadsheet dari Bootcamp bukan? Apa Kak? Yang Yang spreadsheet saya Mastery share Bootcamp. tentang spreadsheet master. Betul ya. Betul Kak. Oke. Nah, di sini kita gunakan adalah Google Sheet. Selanjutnya yang kita akan pelajari hari ini adalah Introduction to Google Sheet, basic formula yang ada di Google Sheet, basic shortcut, case study using Google Sheet, kayak gitu. Nah, Google Spreadsheet sendiri kenapa digunakan? Karena punya banyak kelebihan. Ada 6 kelebihan yang saya notice ya selama saya bekerja di Excel maupun di JDS gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tahu selama pandemi kemarin, JDS itu punya aplikasi yang namanya Picobar, dan kita punya aplikasi untuk menghandle kelangkaan minyak goreng yang namanya Sapa Warga. Nah, dua aplikasi itu untuk pembuatan form maupun pembuatan sistem pendataannya masih menggunakan Google Spreadsheet gitu. Jadi emang sepowerful itu spreadsheet itu digunakan gitu. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya nanti kita masukin lagi ke database yang kita punya, tapi di awal-awal kita masih menggunakan Google Spreadsheet karena ini apa ya, fitur-fiturnya tuh enak gitu, bisa saling bagi pakai kayak gitu. Yang pertama adalah Google Spreadsheet ini berbasiskan web sehingga semua orang bisa menggunakan. Dan kita bisa mengatur aksesnya juga, apakah itu view, comment, ataupun edit gitu. Selanjutnya, kita bisa bekerja dari device mana aja. Nah, ini salah satu keuntungan saya kalau misalkan bekerja di bidang data gitu ya. Selain saya menggunakan database saya di MySQL atau SQL Postgre gitu ya. Di situ kan sebenarnya kita bisa juga ya nge-query dengan menggunakan handphone gitu atau tablet gitu. Pas saya nggak bawa laptop misalnya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat di Google Spreadsheet, itu lebih enak jadinya gitu. Jadi kita bisa work from anywhere. Nah, justru saya malah sejarang itu menggunakan Microsoft Excel. Pertama karena harus ada instalasi ke Microsoft Excel-nya, dan Microsoft Excel kan berbagai versi ya. Bisa aja datanya nggak kebaca gitu. Yang kedua adalah terkait dengan kita nggak bisa saling edit bareng-bareng bekerja di workspace yang sama kalau di Microsoft Excel gitu. Makanya salah satu keunggulan spreadsheet yang sering saya gunakan itu. Terus selanjutnya bisa free dan bundle dengan menggunakan Google feature yang sama. Selanjutnya itu bisa juga menggunakan banyak function yang tidak dipunyai oleh spreadsheet Microsoft Excel. Kita bisa online, bisa datanya terubah secara otomatis, apalagi kalau misalnya teman-teman lagi menghandle survei kayak gitu-gitu atau lagi skripsi dan lupa nge-save datanya. Kalau misalnya problem orang skripsi kan udah ngerjain nih susah-susah, lupa nge-save, laptopnya mati gitu kan. Nah, better teman-teman ngerjainnya di spreadsheet aja karena itu jauh lebih memudahkan teman-teman yang suka lupa nge-save dokumen. Dan yang terakhir, real time. Jadi teman-teman bisa update barengan bersama dengan rekan-rekan kalian kalau misalnya lagi bekerja. Itu alasan saya menggunakan Google Spreadsheet. Tapi overall, fungsi-fungsi yang ada di spreadsheet beririsan juga dengan yang ada di Microsoft Excel. Walaupun ada beberapa fitur advance yang ada di spreadsheet, kayak gitu. Selanjutnya ini common spreadsheet terms, kata-kata yang sering digunakan di spreadsheet, tapi kayaknya teman-teman juga udah tahu lah ya kalau ini. Next aja. Selanjutnya ini most frequently used shortcut yang biasanya saya gunakan. Nah, better kalau misalkan kita ngejokes ya antar sesama data analis gitu ya di company-company. Data analis yang wahid, yang keren itu ketika dia bisa hafal semua shortcut dari Microsoft Excel atau spreadsheet kayak gitu sih. Kita biasanya ngejokesnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian belum hafal ini secara di luar kepala, berarti kalian belum sewahid itu, belum sejago itu untuk menjadi seorang data analyst or data scientist kayak gitu. Terus selanjutnya ada fungsi-fungsi math. Nah, mungkin ini sambil praktek kali ya, teman-teman bisa buka
di dataset e-commerce yang saya share tadi, itu merupakan dataset yang saya buat-buat, jadi nggak usah takut mengenai privasinya ya, karena memang itu buatan. Oke, kelihatan nggak ya ini? Masih loading, Kak. Belum berubah ya? Oke, wait. Aku load lagi. Ini kelihatan? Sudah, sudah. Sudah. Nah, sekarang teman-teman coba buka file, selanjutnya make a copy aja supaya teman-teman nggak perlu ngopi satu-satu tabelnya. Gitu. Terus di sini mungkin aku jelasin dulu metadatanya, structure dari tabelnya seperti apa. Yang pertama di sini ada user ID. User ID menjadi key ID yang biasa kita gunakan dalam suatu dashboard gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya kita ngebuat dashboard kan mungkin ada banyak tabel yang perlu kita joining gitu. Nah, key ID-nya itu bisa aja dari user ID atau bisa dari nama, bisa dari nomor handphone atau alamat email dan macam-macam gitu. Tapi kalau di sini key ID-nya adalah user ID-nya. Selanjutnya ada gender, age random. Jadi gender dan usia dari customer-nya. Terus selanjutnya ada status marriage-nya, mungkin karena ini penting ya, marriage-nya gitu. Kita pengen tahu apakah orang yang single itu lebih loyal daripada orang yang sudah berumah tangga, kayak gitu. Terus selanjutnya number of child, berapa sih jumlah anak yang dia punya gitu. Karena kita ingin tahu kebutuhan dari orang-orang yang berkeluarga dengan banyak anak itu apakah berpengaruh terhadap performance dari e-commerce ini. Terus selanjutnya ada location, ada Jakarta Utara, Jakarta Timur. Nah, ini kebetulan saya batasin locationnya cuma seputaran Jakarta aja. Terus selanjutnya ada industri. Nah, industri tempat customer-nya bekerja. Jadi ada banking, ada FMCG, teknologi, dan lain-lain. Ada terkait dengan kategori interest, ini juga salah satu hal yang perlu di-highlight penting ya kalau misalnya di e-commerce, karena ini menunjukkan data-data produk apa aja sih yang membuat pelanggan itu bisa check out dari e-commerce-nya mereka, kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya di behavior science ya, kita sebenarnya dalam ilmu marketing kita belajar mengenai customer ini tuh berperilakunya seperti apa dan perlu kita arahkan ke campaign apa sehingga mau check out atau membeli atau menggunakan produk yang sudah kita buat kayak gitu. Nah, mungkin contohnya kalau misalkan teman-teman tahu personalisasi Instagram gitu ya, teman-teman yang ngelihat Instagramnya seringnya, kalau misalnya teman-teman suka dengan produk-produk kecantikan, teman-teman akan mendapatkan recommendation di menu explore-nya itu berupa semuanya terkait dengan kecantikan kayak gitu karena mereka sudah personalize. Tapi kalau misalnya teman-teman suka ngeliatin otomotif, teman-teman akan mendapatkan recommendation-nya otomotif, misalnya mobil, vehicle, kayak gitu-gitu, yang akan memudahkan teman-teman juga gitu ujung-ujungnya. Dan kalau misalnya di Instagram itu, teman-teman juga akan mendapatkan advertisement yang di stories atau di post itu yang relate dengan apa keyword yang teman-teman cari di Instagram gitu. Jadi kalau jangan kaget kalau misalnya teman-teman habis nge-search keyword ayam geprek gitu ya, tiba-tiba muncul personalization campaign di storiesnya ada iklan ayam geprek kayak gitu. Karena itu salah satu algoritma yang digunakan Instagram supaya engagement dengan usernya itu meningkat. Terus di sini ada customer status. Customer status ini menunjukkan retention metrics. Nah, apa yang dimaksud dengan retention? Retention merupakan jadi kalau misalkan di bisnis ya ada 5 matriks yang general itu akuisisi, aktivasi, retention yang ketiga gitu. Terus ada referral, satu lagi ada apa ya?
aku lupa yang satu lagi. Nah, si retention ini setelah kita akuisisi ini merupakan cara pengambilan customer gitu. Artinya ya kita jual customer eh, mau menggunakan produk kita gitu, membeli, purchase atau subscribe gitu. Nah, itu akuisisi. Aktivasi ketika customer sudah benar-benar berlangganan ke kita gitu. Artinya dia nggak cuma sekali nih belinya, tapi berkali-kali. Terus si retention ini ketika si customer ini sudah apa ya, berlangganan dan dalam waktu yang cukup lama. Jadi kita harus ngekeep matrix retention ini dan nge apa ya, karena conversion dari jumlah customer itu biasanya sejalan dengan conversion ke jumlah revenue yang kita dapatkan kayak gitu. Makanya customer status ini penting karena menunjukkan retention dari si customer tersebut. Di sini ada user, ada leads. Leads itu customer yang sifatnya dia habis akuisisi dan sangat mungkin untuk menjadi active user kayak gitu. Jadi dia yang customer yang akan berpotensi membeli lagi dan lagi. Selanjutnya ada loyal customer, ada buyer, ada yang customernya baru tingkatannya awareness. Nah, ini baru yang disebut dengan akuisisi gitu ya. Kalau misalnya di Spotify itu teman-teman kalau misalnya baru ngakses Spotify secara free walaupun sudah aktivasi, nah teman-teman masih dalam status awareness kayak gitu. Terus selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi ini penting juga untuk keterangan dari retention matrix. Di sini ada multiple time a day, monthly, daily, dan weekly. Terus selanjutnya ada yearly. Dan yang terakhir dan ada lagi monthly income. Monthly income ini pendapatan dari customer kalian gitu ya. Terus selanjutnya ada total purchase. Di sini berapa kali sih mereka melakukan check out dari e-commerce tersebut. Selanjutnya ada revenue, berapa jumlah revenue yang didapatkan oleh penjualan. Dan yang terakhir ada seniority level, apakah customer-customer kalian itu pekerjaannya cukup tinggi, high level kayak gitu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan metadata-datanya? Ini aku masih pakai yang datanya yang sederhana, baru berapa kolom ya? Ini 12 ya. 13 kolom. Kalau misalkan yang benar-benar big data itu bisa aja nyampe 50 kolom. Di JDS sendiri aku pernah dapat data yang sampai 798 kolom. Kayak gitu. Nah, biasanya data ini kita kalau misalnya udah nyampe ratusan gitu ya, biasanya kita buat table baru yang isinya data-data yang kita butuhkan untuk menjawab question gitu. Nah, makanya di situ kita ngebuat data mart namanya gitu, penyederhanaan dataset yang tadinya datasetnya cukup banyak jadi dataset yang kolomnya lebih sedikit dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu disebutnya data mart. Oke, kayaknya udah jelas ya. Selanjutnya langsung aja kita ke pertanyaan question yang udah saya buatkan untuk teman-teman. Yang pertama adalah berapa sih rata-rata pendapatan dari setiap customer? Berapa rata-rata usia dari seluruh customer? Sampai yang terakhir, sebutkan insight lain yang bisa teman-teman dapatkan dari data tersebut. Kayak gitu. Nah, di sini kita udah punya dataset terkait dengan customer. Untuk menjawab pertanyaan pertama, rata-rata pendapatan dari setiap customer berapa? Ada yang mau menjawab? Caranya bagaimana? Halo, pakai average. Oke. Ada lagi? Average dari apa, Lisa? Iya. Average dari apa, Rahma? Monthly income. Oke.
monthly income. Oke, betul. Jadi kita bisa mendapatkannya dari average monthly income. Nah, bagusnya di spreadsheet, sebenarnya kita nggak perlu, kalau misalnya secara tradisional ya, kita menjawabnya dengan cara kayak gini kan. Sama dengan average, terus selanjutnya ini di blok gitu ya. Bloknya ini sampai sini. Selanjutnya di close, gitu kan. Wait. Nah, muncul akhirnya rata-rata dari setiap customer sekian gitu ya. Cuman, kalau misalkan di spreadsheet, cara singkatnya itu bisa juga ketika teman-teman, kita back to up lagi, ketika teman-teman ngeblok ini gitu ya, terus ngelihat di bagian sini itu ada average gitu. Nah, langsung kelihatan sebenarnya average-nya tuh segini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menunjukkan kepada orang lain, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Oke, question pertama terjawab. Selanjutnya, berapa rata-rata dari semua customer? Ada yang mau jawab lagi? Rata-rata usia dari semua customer? Ini juga mirip ya sebenarnya dengan yang poin pertama. Rata-rata usia customer berarti sama dengan, kita back lagi. Wih, ada yang udah jawab 31, sekian, Kak. Oke. Average dari age random, betul sekali. Jadi, average, wait, dari age random. Oh ya, kalau misalnya teman-teman bingung dengan shortcut yang saya pakai, jadi kalau misalkan saya ngetik kayak gini tuh, AV aja, lanjut ke tab aja, menu tab di keyboardnya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung dapet angka average gitu. Ini ke bawah, terus ada age random. Nah, di sini saya klik satu sel, lanjut shift control ke bawah. Kalau misalnya di MacBook biasanya shift command. 1, sekian, betul ya. Udah ada yang nyoba-nyoba ternyata. Lanjut, berapa nilai total dari customer value? Ada yang mau jawab? Customer value itu apa? Oh, belum belum ada yang jawab ya, kayak bingung ya apa yang dimaksud dengan customer value. Oh, ada nih. Sum, Kak. Iya, betul, sum. Sum dari apa tapi, Agung? Ada yang mau jawab? Sum dari apa? Di bagian kolom mana, Kak? Nah, itu. Nggak ada kolomnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan customer value? Customer value itu, kalau misalkan, jadi yang namanya nilai customer, nilai konsumen, itu merupakan seberapa tinggi sih customer bisa memberikan kita revenue, atau untuk beberapa matriks bisnis ya, biasanya yang paling di-highlight itu adalah revenue. Kalau misalkan di e-commerce biasanya pembelian kayak gitu, berapa banyak produk yang sudah dibeli kayak gitu. Nah, tapi kan kita nggak ada ya yang kayak berapa banyak produk yang sudah dibeli dalam suatu kategori gitu ya. Makanya kita pakainya revenue kayak gitu. Kalau misalnya di telco, dulu saya biasanya pakai customer value itu bisa dalam komponen SMS, chat, call, atau jumlah gigabyte internet, misalnya kayak gitu. Kalau misalkan di JDS, customer value-nya bisa aja dalam bentuk jumlah dia visit ke dalam homepage aplikasi kita, dan berapa kali sih dia purchase, kayak gitu-gitu. Nah, di sini di define, karena di sini cuman ada, aduh, ada yang nyoret-nyoret lagi. Karena di sini kita cuman ada data revenue, makanya customer value-nya berasal dari kolom revenue kayak gitu. Wow, udah ada yang jawab lagi. Ide bagus, 1,7 triliun lebih sekian, Kak. Ayo kita buktikan ya. Tadi udah ada yang jawab pakai sum. Oke. Value-nya tadi ini ya. Oh, salah. Ini terus ke sini. Nggak bisa ya.
Oke, sip 1,7 sekian. Ini juga sama ya, teman-teman bisa aja langsung kayak ngelihatnya dari sini. Selanjutnya, berapa banyak interest yang terdata berdasarkan masing-masing kategori produk? Data diolah per hari atau per periode, Kak. Nah, ini pertanyaan maksudnya gimana ya, Fandi? Boleh open mic? Iya, yang Mungkin moderator bisa boleh. membantu Fandi untuk open mic. Iya, Halo, selamat siang. iya, halo. Halo Kak, ya. Siang. Itu data seperti itu kita ambil Mm-mm. kesimpulan per hari atau per periode, per bulan, per minggu gitu Kak. Itu juga atau kumpulkan sebulan gitu Kak. Ya gitu aja. Mm-mm. Terima kasih. Mm. Nah, kalau misalkan di company-company biasanya diupdate-nya secara detik, second gitu. Untuk database kita biasanya diupdate-nya secara second. Bagusnya kalau misalnya sudah dashboard-nya terhubung dari dashboard ini misalnya ke database yang kita punya gitu ya. Jadi udah secara automatically kita nggak perlu ngupdate-ngupdate yang kayak ngedownload dulu baru kemudian ngebuat dashboard-nya lagi, nggak kayak gitu. Tapi memang sudah automatically ke update gitu. Jadi per detik bisa ke update kayak gitu. Itu yang bagus. Cuman standarnya sih daily ya. Gitu, Fandi. Sebenarnya tapi depends on produknya sih. Bisa aja kalau misalnya produknya produk digital kita mainnya second ya, karena memang satuan terkecil dari time bond-nya itu second gitu. Tapi kalau misalkan produknya itu produk yang sifatnya bukan digital gitu ya, konvensional, misalnya FMCG, biasanya kan penjualannya produk makanan, daily service gitu ya, daily needs lah ya, daily needs kebutuhannya gitu. Jadinya ya daily akhirnya yang diupdate datanya gitu. Oke, next. Oh ini panitia ada pertanyaan link presensinya apakah sudah ada? Itu presensinya dari mana ya panitia ya? Mungkin Samario bisa membantu menjawab. Sebenarnya dari chat-chat sebelumnya udah dijawab Kak, itu di akhir. Cuman kita fokus Oh, aja I Kak, see. kalau ada link presensi di skip aja Kak. Kita fokus aja, lagi seru juga nih soalnya. Oke, sip. Oke, Reminder buat lanjut semua ya. peserta, buat di akhir ya. Jadi nggak usah ditanyakan kembali. Makasih. Sip. Thank you sama Rio. Lanjut Kak, lanjut. Selanjutnya, berapa banyak interest yang terdata berdasarkan masing-masing kategori produk? Nah, ini menarik nih. Kalau tadi kan kita menjawab pertanyaan 1, 2, 3 hanya based on rumus aja gitu ya, yang udah teman-teman tahu sejak zaman SMP kali ya. Nah, kalau misalkan yang nomor 4 nih, gimana teman-teman akan jawab gitu? Ada yang punya idea? Interest ada nggak interest di sini? Ini ada kategori interest gitu. Selanjutnya gimana teman-teman menunjukkan jawabannya dari pertanyaan ini? Pakai rumus if. Oke, mungkin Rahma boleh open mic. Oke, Zaki juga index match. Boleh open mic juga. Zaki, Ahmad Zaki, ngejelasin gimana caranya. Itu Halo? Kak, kalau pakai index match bisa apa blok semua ini, semua kolomnya, terus nanti di match sama nama ini, sama orangnya. Jadi ketemu per orang dan bersiapa. Gimana? Sorry, nggak kedengeran putus-putus. Oke, mungkin berarti satu-satu ya indeks match-nya kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan beauty berapa, home living berapa gitu-gitu ya. Berarti kita nulis indeks match-nya di setiap rows gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau dari Rahma gimana? Sama juga. Jadi if-nya
Misalnya sama dengan if ini sama dengan beauty and bla bla bla, selanjutnya apa gitu ya. Terus nanti di bawahnya ada if lagi sama dengan home living, baru nanti apa gitu ya. Nah, bisa dengan menjawab seperti itu, tapi ada cara yang lebih efektif sebenarnya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalnya mendapatkan pertanyaan yang kayak gini, yang kita harus membreakdown berdasarkan kategori, eh iya betul Rahma. Yang misalnya berdasarkan kategori gitu ya, better teman-teman menggunakan pivot sebenarnya. Gitu. Jadi teman-teman bisa ini di blok semuanya. Cara ngebloknya tinggal Command A kalau di MacBook atau Control A kalau di Windows. Terus kalau nggak salah di insert. Nah, di sini ada pivot table. Nah, teman-teman buat pivot table di existing sheet, langsung diklik aja di existing sheet-nya misalnya di sini gitu ya. Create. Oh, invalid. Yaudah kita buat new sheet aja. Oke. Sip. Nah, terus di sini ada keterangan columns, rows, and values gitu kayak yang sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman, tadi pertanyaannya adalah banyak interest yang terdata di masing-masing kategori produk gitu. Nah, berarti masukkan kategori interest di kolom atau rows-nya, di baris atau kolomnya. Kalau saya prefer di baris, karena tulisannya itu panjang-panjang kan kategorinya ini. Jadi enakan bacanya di baris gitu. Terus, karena kita sudah punya user ID sebagai key ID-nya, kita pakai count user ID. Karena kan pertanyaannya banyaknya ya. Banyaknya berarti kan menggunakan count. Artinya di bagian value dimasukkan user ID. Oke, di sini masih sum, bisa kita ubah-ubah jadi count. Sudah jelas deh. Jadi kita bisa tahu untuk jawaban nomor 4, jawabannya ada di sini. Gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang ketinggalan atau temponya ini terlalu cepat? Oke, kalau hening berarti nggak ada pertanyaan ya. Nah, oke, ada. Oh, ulangi. Oke, caranya tadi ya teman-teman ngeblok dulu ini dengan menggunakan Ctrl A atau Command A. Selanjutnya, masukkan datanya dengan menggunakan menu Insert, klik Pivot Table, buat New Sheet, Create. Nah, di sini akan muncul tabel pivotnya teman-teman. Selanjutnya, karena pertanyaannya adalah banyak interest yang terdata, berarti kita pakai kategori interest ini. Masukkan ke dalam rows atau baris. Udah. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah interest-nya, kita masukkan user ID ke bagian values. Karena user ID-nya masih sum, artinya kan itu total ya, bukan banyaknya ya. Kalau banyaknya kan count. Berarti kita ganti count. Gitu. Iya, betul. Di Excel juga sama, pakainya insert pivot table. Kak, mohon izin ini kalau coba di Excel jadinya bar chart bukan number. Oh, udah solve ya. Berarti Rahma udah dibantu jawab oleh Sudi. Oke. Sip. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang kesulitan, langsung kabarin aja ya, biar saya juga tahu. Gitu, dan bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman lainnya.
Oke, jadi instead of using this function ya, if apa, terus koma apa gitu kan, itu kan ada banyak yang function yang harus kita buat, ada 5 function berarti ya, itu kan sangat takes time. Nah, better teman-teman menggunakan langsung aja pivot gitu. Ini yang powerful, salah satu tools yang feature yang powerful banget di spreadsheet Excel maupun di spreadsheet Google gitu. Dan ini paling sering saya gunakan. Oke, selanjutnya untuk menjawab ini di delete ya, biar nggak double-double. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 5, berapa banyak jumlah customer pada masing-masing customer journey atau customer status? Ada yang mau menjawab? Pertanyaan nomor 5, ini mirip dengan yang nomor 4 caranya. Boleh di chat atau di open mic. Ini kita masih menjawab pertanyaan dulu ya, baru nanti kita susun jadi dashboard. Halo, ada yang mau menjawab? Pivot table juga, Kak. Iya, betul. Kita bisa menggunakan pivot table. Oke. Nah, pivot table-nya kita bisa menggunakan kolom customer status. Untuk row, nah betul, Sudi Indra. Jadi kita menggunakan kolom customer status untuk ngebuat pivot table gitu ya. Nah, tapi caranya kita nggak perlu ngeblok lagi, nggak perlu yang kayak gini lagi, terus insert gitu nggak perlu. Kayak itu cara manual yang basic banget gitu. Nah, cara yang cepatnya adalah dengan ini di copy, terus selanjutnya kita paste. Aduh, kok nggak muncul ya? Area, copy. Ini udah ke copy belum ya? Nah, terus kita paste. Selanjutnya, kita ganti. Tadinya pertanyaannya apa ya? Jumlah customer pada masing-masing customer journey. Berarti kita gunakan rows-nya adalah customer status. Masukin ke rows. Selanjutnya, count of user-nya sama. Kita masukin user ID ke value ini gitu. Tapi kita pakai count. Nah, gitu. Ini pertanyaan untuk nomor 5. Jadi cepet lah ya. Enak ya pakai pivot table, semuanya terjawab. Oh ya, panitia, ini ada pertanyaan dari Hiskia. Tambonnya sampai jam berapa ya untuk hands-on ini? Mungkin Samario bisa membantu menjawab. Ini sih Kak, kalau sesuai rundown itu sekitar jam 2.15. Oh iya. 2.20 gitu Kak, emang kita spare juga dikit sih, ada. Oh. 2.20 ke atas itu, 2.15, 2.20 gitu. Oke, I'm so sorry, aku nggak begitu melihat waktu tadi. Nggak apa-apa Kak, kan kita juga nggak ada sesi Q&A soalnya. Oke. Oke deh, ini jadi mau dilanjutkan atau gimana? Boleh Kak, sisa 2 lagi kan pertanyaannya ya. Sekalian udah tanggung, kan penasaran juga nih kita Kak. Oh iya, siap. At least teman-teman kebayang ya, buatan dashboard bisnis, terms-termsnya atau istilah-istilahnya gitu ya. Tuh Kak, lanjut. Mantep, seru Kak katanya. Mantep ya, mantep. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Segmen customer pada lokasi mana yang paling memiliki value yang tinggi gitu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah segmentasi customer berdasarkan pada lokasi. Dan yang ditanyakan adalah value lagi. Lagi-lagi kalau yang ditanyakan value, berarti kita langsung
jawabannya revenue kayak gitu karena di data ini cuma ada revenue gitu ya. Terus kita based on lokasi. Nah, ini juga sama cara copy-nya, cara jawabnya dengan menggunakan pivot yang kita copy juga gitu. Ini copy, terus di paste ya. Copy mah biasa aja. Tadi ada yang nanya tentang cara copy-nya. Copy mah bisa klik kanan copy atau di keyboard Ctrl C gitu ya. Terus selanjutnya di sini kita ubah jadinya customer status, kita ubah by location. Dan values kita ubah berdasarkan revenue. Nah, ini dia values-nya. Oke, tapi aku pengen sekalian ngebuat dashboard. Nah, di sini aku Ctrl A, cut, aku buat values-nya di sini. Gitu. Wait. Terus di sini cara bacanya kayak panjang banget kan kalau misalkan ada 12 digit yang kita baca. Biasanya business user itu nggak suka ngebaca tulisan yang sepanjang ini gitu. Nah, makanya ini aku ubah jadi wait ya. Oh, di sini nggak bisa. Oke. Berarti bisa sih sebenarnya ini kita ubah jadi juta gitu. Nah, di sini mungkin aku mau ngajarin function ya ke teman-teman gimana caranya mengubah suatu value bisa jadi ada tulisan jutanya gitu. Sama dengan concat. Concat ini gunanya untuk menggabungkan antara satu kata dengan kata lainnya gitu atau angka dengan kata. Pokoknya antara anything with string gitu. Kalau teman-teman belajar tipe data itu ada yang namanya tipe data string. Tipe data string ini merupakan kata-kata sebenarnya. Nah, klik value-nya ada di sini, koma. Value-nya ini pengen aku hitung dulu gitu. Ini tuh berapa sih? 100 juta ya. Kita buatnya jadi miliar aja apa ya? 9. Oke. Selanjutnya value kedua itu kita tulis M. M-nya gede. Nah. Oke. Kita pengennya ini tuh nggak berantakan gitu. Oke. Berarti kita buat M-nya ada spasinya. Kayak gitu. Nah, terus ada ini lagi, ada concern lagi nih, kok angka di belakang komanya banyak banget ya? Nah, kita bisa menggunakan rumus round untuk membulatkan angka di belakang koma menjadi satuan. Kalau ada yang ketinggalan, langsung kabarin aja ya. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Gitu. Ada pertanyaan untuk rumus ini? Data analis apakah harus bisa coding? Harus. Bad news for you guys, kalau data analis emang harus bisa coding. At least bisa query. Nggak harus coding, tapi at least bisa query. Oke, ini jelas ya untuk ini. Oke, lanjut lagi. Nah, nanti pokoknya untuk mempercantik dashboard itu di akhir aja ya kalau kita masih ada waktu. Ini sebenarnya bisa dipercantik lagi dengan menyamakan format warna dan lain-lainnya, tapi nanti aja. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Segmen customer pada bidang pekerjaan apa yang mempunyai frekuensi pembelian paling banyak? Nah, yang ditanyakan adalah frekuensi pembelian tapi based on bidang pekerjaan kayak gitu. Artinya kita pakai pivot table lagi. Ini kita copy dulu. Kita buat di sini aja. Terus yang ditanyakan tuh bidang pekerjaan ya. Wait, pivot table-nya nggak muncul. Nah,
bidang pekerjaan berarti kita pakai tadi mana ya? Customer industry ya. Oke. Tuh, terus yang ditanyakan adalah frekuensi pembelian. Jangan ketuker sama user ID. Kalau frekuensi kita pakai frekuensi. Oke, sip. Kayak gitu. Oh iya, mungkin aku tambahkan lagi ya untuk yang pertanyaan nomor 6 tadi. Ini aku baru lihat kalau misalkan ternyata totalnya itu kok sampai triliun ya. Artinya kan aneh banget ya kalau misalnya ada 1.759 miliar gitu. Padahal ini sebenarnya sama kayak 1,7 triliun gitu. Nah, teman-teman bisa sebenarnya mengubah manual dengan cara ini T. Terus ini diganti rumusnya jadi ditambahin gitu. Bisa kayak gitu. Wait. Nah, tapi bisa juga menggunakan if gitu. Caranya dengan kayak gini. If jika value ini nilainya kurang dari 10 10 pangkat berapa sih? 1 miliar itu 9 ya? 10 pangkat 9, maka nilainya M. Kalau others, kalau misalkan nggak memenuhi nggak kurang dari 10 pangkat 9 atau lebih dari 10 pangkat 9, artinya dia T. Oke. Wait, ini kenapa nggak bisa? If ini, oh gini. Oh, kontingentnya di akhir. If ini berarti concat ininya di copy. Concat around. Oke, siap. Nah, baru selanjutnya else concat round ini di copy juga. Salah. Nah, gitu. Kok nggak berubah yang M? Oh, ini salah rumusnya. Ini T. Ini kok nggak berubah ya? Oh, ininya harusnya ini. Concat round ini dibagi 10 pangkat ini. Udah bener ya? Pangkat. Oh, berarti di logiknya. Bentar ya, teman-teman. Oh, ini harusnya 12. Oh iya, karena hasil roundnya ini biasanya baru ribuan, berarti ini bukan 10 pangkat 12, tapi 10 pangkat 3 harusnya. No. Pangkat 3 ini
betul. Oh ini. Betul. Nah, gitu. Sip. Ada pertanyaan untuk rumus ini? Ini kita buatnya jangan inilah. Pangkat 9 aja gitu ya, biar teman-teman nggak bingung. Ini pangkat 12. Biar nggak kepanjangan. Oh iya Kak, concat sama round itu gunanya buat apa ya? Oh, oke. Mungkin aku catat di sini ya. Jadi concat gunanya untuk menggabungkan dua atau lebih kata dari dua atau lebih kata gitu, bisa dari kolom yang sama atau kolom yang berbeda. Kalau kita kan ini pakainya di kolom yang sama, di kolom yang sama ya. Tapi sebenarnya bisa aja yang kayak kita gabungin dari dua kolom yang berbeda. Contohnya kita close dulu ya pivotnya. Contohnya misalnya concat Jakarta Barat dengan banking and finance gitu. Kita kasih spasi. Kalau concat dia cuma bisa dua value, tapi kalau concatenate dia bisa banyak value-nya. Kasih spasi, nah kayak gitu. Jakarta Barat, banking and finance gitu. Jadi secara otomatis teman-teman bisa ngegabungin kata tanpa teman-teman harus ngetik ulang kayak gitu. Kalau concat itu berarti definisinya menggabungkan dua kata. Kalau concatenate menggabungkan lebih dari dua kata. Terus tadi ada pertanyaan apa tadi? Round. Nah, round itu digunakan untuk, aduh udah ada yang pusing. Round itu digunakan untuk membulatkan angka desimal menjadi satuan. Kalau misalnya teman-teman ingat kuliah atau mata pelajaran matematika itu kan ada habis pecahannya didesimalkan terus dibulatkan kemana yang paling terdekat. Nah, ini gunanya round. Round ini untuk membulatkan angka desimal menjadi satuan. Contohnya sama dengan round ini misalnya yang revenue-nya Jakarta Barat. Tapi ini udah satuan ya, kita bagi misalnya jadi 10 pangkat 9 tadi ya. Salah 12. Jangan yang Jakarta Barat deh, nggak kelihatan nanti. Yang ini aja. Yang ini aja. Nah, jadinya yang tadinya 1,7 nilainya jadi 2 doang gitu. Kalau round up, round itu dibagi dua, ada yang round up, ada yang round down. Ada nggak ya round down di sini? Kita cek. Iya, ada yang round down. Nah, untuk round up ini membulatkan desimal menjadi satuan tapi ke atas. Kalau yang ini membulatkan desimal tapi ke bawah. Kalau yang round down. Misalnya untuk kasus total tadi, kalau misalkan di round up, ini masih E7. Ini juga E7. Iya. Round down. Nah, kalau misalkan di round up, yang tadi itu dia tetap 2, tapi kalau misalkan di round down jadinya kan 1,7 dibulatkan ke bawah, jadinya tinggal 1. Gitu. Itu gunanya concatenate sama round.
Oke, sip. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Sebutkan insight lain yang bisa didapatkan dari data tersebut gitu. Ada yang mau ngasih tahu insight lainnya apa? Nih kita hide dulu ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ditanyakan mengenai insight lain, teman-teman tinggal mainan pivot aja. Kayak sebenarnya apa sih insight-insightnya? Coba yuk kita cek-cek satu-satu insight-nya. Misalnya, oke, di sini udah ada kategori interest berdasarkan pada jumlah usernya. Terus ada kategori customer status, ada location, ada industry. Yang belum kita explore apa aja sih? Oh, ternyata marriage status belum kita explore. Kita coba cek marriage status. Kita masukkan ke dalam kolom misalnya ya. Terus kita bagi berdasarkan age-nya. Oke. Oh, menarik ya ternyata. Kita lihat di sini. Marriage status di sini, terus ada age random ke bawah, age-nya di bawahnya gitu ya. Oh, ternyata jumlah count usernya cukup variatif berdasarkan marriage-nya. Secara total, marriage-nya customer yang sudah marriage itu ada 1.000 orang, tapi yang belum marriage ada 996 orang gitu. Tapi secara usia bisa kita cek usianya cukup menyebarnya merata ya, kayak gitu. Kenapa aku bilang merata? Karena di sini antara 20-an sampai 40 kayak gitu. Gitu sih. Nah, supaya ini terlihat lebih jelas, kita buat sebagai grafik. Caranya dengan memberikan klik insert chart, nah langsung secara otomatis kayak gini kelihatan. Nah, jadi terlihat ya persebarannya merata. Ini totalnya, ini meritnya, ini not meritnya gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Kak mau tanya, adakah formula rumus fungsinya konversi dari angka menjadi huruf? Contohnya 150 dengan menggunakan rumus menjadi, oh jadinya ditulisnya 150 gitu ya? Ada nggak ya? Aku belum pernah explore sih sebenarnya. Yang aku tahu cuman menjadikan 150 tadi jadi 150 yang kata gitu. Kebayang nggak maksudku? Jadi kayak eh 150 ini kalau misalkan teman-teman cek, ini kan angka ya, number gitu. Ini bisa teman-teman hilangkan desimalnya, number. Tapi kalau misalnya mengubah jadi kata, langsung ubah jadi plain text. Bedanya angka dengan teks, kalau angka itu dia ratanya otomatis ke kanan, tapi kalau teks dia ratanya otomatis ke kiri, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kata-kata 150 bisa sih, mungkin pakai if bisa. If atau ifs, betul banget katanya Zaki. Bedanya if sama ifs adalah kalau misalkan ini kita unhide dulu ya. Coba kita cek. Kalau misalkan if itu aduh, kita menggunakan conditional statement, itu disebutnya conditional statement ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman disuruh memilih if apa atau if apa, nah berarti itu conditional statement. Nah, menggunakan conditional statement yang hanya terdiri dari dua pilihan. Untuk if itu kalau misalkan conditional untuk ifs pakai s, menggunakan conditional statement yang terdiri dari lebih dari dua pilihan. Kayak gitu. Betul, if-nya banyak banget. Nah, salah satu contoh case if-nya adalah kalau misalkan teman-teman ditanya nih, berapa sih jumlah kategori interest yang kategori interestnya merupakan fashion berlokasi
lokasi di Jakarta Selatan dan status customer-nya udah loyal dan industrinya teknologi gitu. Nah, lo bingung kan? Makanya kita pakai ifs yang pakai S. Berarti rumusnya adalah sama dengan tadi kan kategorinya apa aja sih yang kita catat coba ya. Berarti fashion, terus location-nya di Jakarta Selatan, terus customer statusnya sudah loyal, dan yang terakhir industrinya adalah teknologi. Oke, rumusnya adalah sama dengan if. Sebenarnya bisa pakai if, cuman kalau pakai if, berarti if-nya akan berkali-kali dan panjang banget. Jadi kita pakai if aja. Condition-nya ketika bentar ya, kita blok dulu dari database jumlah customer yang kita tanyain. Misalnya berarti jumlah customer ini ya. Salah. Yang kita tanya ini berarti kategori interest dulu sama dengan tadi fashion ya. Fashion. Aku nggak bisa ngeklik. Terus selanjutnya apalagi sih tadi Jakarta Selatan ya. Ini sama dengan Jakarta Selatan. Selanjutnya tadi apa aja teman-teman, ada yang mau ngingetin? Status ya. Statusnya loyal. Mana status? Oh ini. Sama dengan loyal. Dan yang terakhir, apalagi sih? Tadi itu selain status, industri ya? Industrinya sama dengan teknologi. Oke, ini baru if-nya. Nah, teman-teman ingin count gitu kan? Berarti kalau count, oh, if S ini dipakai kalau misalkan hanya cuma satu kategori aja. Tapi kalau misalnya pakai banyak kategori, berarti teman-teman masih harus pakai if biasa gitu. Maksudnya, kalau misalnya teman-teman menggabungkan antara satu kolom dengan kolom-kolom lainnya, itu pakainya if biasa. Tapi kalau misalkan if S ini kepake kalau misalkan di dalam satu kolom yang sama. Kayak gitu sih. Gitu. Kalau ini berarti if-nya pakai if biasa ya. Berarti ini count berapa, count user ID-nya ini. Aduh, salah. Keklik. Bentar ya. Aduh, kenapa ya nggak masuk rumus ya? Pakai index match bisa ya, Kak? Bisa sih. Bisa, bisa, bisa. Kalau saya pakai add-ons terbilang. Boleh, itu juga bisa. Lebih cepat ya jadinya. Iya, betul. Bentar ya, aku tunjukin dulu cara pakai if. If pakai S. Kita bayanginnya kalau if pakai S berarti pakainya ini aja kali ya. Aduh, kecoret. Siapa tuh yang nyoret? Oh, ini aja deh. Kalau case-nya gini aja deh. Kalau misalkan kategorinya beauty atau personal case, berarti kita tulis value-nya beauty B gitu. Terus kalau elektronik, ini sama dengan tuh. Terus kalau ininya misalnya
elektronik. Itu ante besi nama nena ka warungnya nggak yang mana Gitu. Wait, kenapa ini ya? Oh, ini. Condition 1, value, betul. Selanjutnya ini betul. Condition 2, value, betul. Ini betul. Ya kan ya? Oh, wait. Oh, ini harusnya koma. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang ada di sini itu Electronic and Games, dia udah pasti berubah jadinya A. Itu kita coba ya. Oh, dia nggak. Kalau misalnya ifs itu hanya bisa digunakan ketika kolomnya di dalam satu kolom yang sama. Tapi kalau misalnya lintas kolom itu akan susah untuk menggunakan ifs yang banyak ini. Gitu. Oke. Next, ada pertanyaan lagi? Cukup. Selanjutnya, aku mau coba dikit-dikit ngebuat dashboard sederhana ya, teman-teman ya. Sebenarnya ini udah lewat jamnya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa ini udah cukup, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya masih mau lanjut, aku lanjutkan. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Kembali pilihannya ke teman-teman sih. Ini kita hide lagi. Lanjut. Paling bentar aja sih, minta 10 menit lagi ya. Panitia nggak apa-apa ya sama Rio? Nggak apa-apa Kak, ini juga banyak yang ngomong lanjut. Juga kok ini pada mau. Oke, buat yang ngerasa udah cukup, boleh langsung live aja, nggak masalah sih ya. Lanjut. Nah, di sini aku pengen ngebuat dashboard. Coba kita copy ya pivot table-nya. Kita buat di yang berbeda. Duplicate. Nah, sip. Terus aku pengen nge-delete kolom ini yang tadi ada keterangan. Biar nggak ada yang di hide-hide. Karena kalau dashboard ada yang di hide tuh, salah. Ada dashboard yang di hide, itu jadinya kayak kurang bagus aja gitu secara bisnis. Delete. Sip. Nah, tadi kan kita ada pertanyaan 1-8 ya. Sebenarnya ini tuh pertanyaan turunan yang mempertanyakan mengenai kondisi dari customer e-commerce CX gitu. Pertanyaan sesungguhnya adalah bagaimana sih kondisi customer e-commerce X kayak gitu. Di sini ada pertanyaan pertama yang ini itu pengen aku buatin sebagai pertanyaan 1-3, pengen aku buat sebagai big S number yang berada di atas bisnis dashboard. Jadi di sini aku tambah 10 baris ya, kurang lebih gitu. Nanti kalau kelebihan kita edit-edit lagi. Di sini aku pengen jangan, nanti ini berubah. Oke. Ini aku pengen grafiknya dinaikkan. Gini. Selanjutnya, pertama di dalam dashboard itu harus ada judul. Karena ini butuh sekian banyak ya judulnya, berarti aku tulis di sini. Ini aku lebarin. Jadi kalau misalnya dashboard tuh mainan desain dan visualnya harus bagus gitu teman-teman. Aku pakai
overall Lato aja. Ini kenapa aku rekomendasiin Lato? Karena cukup bagus tulisannya gitu. Ini aku merge, dijadiin judulnya customer sales product sales report e-commerce X. Oke, kayak biasanya teman-teman dibuat ini, terus kontrol ini, selanjutnya diperbesar karena judulnya nggak boleh kalah sama konteks ininya. Oke, selanjutnya ini aku warnain biar senada ya. Di sini kita warnain ini aja. Kalau nggak ada mungkin bisa pakai alternating color gitu ya. Jadi teman-teman bisa milih. Tapi biar cepet aja, ini aku ubahnya jadi gini. Terus ininya jadi gini. Oke deh, sip. Nah, selanjutnya di setiap bisnis dashboard itu harus better kalau ada waktu atau logo dan lain-lain gitu. Cuman di sini aku nunjukin tanggalnya aja gitu. Sama dengan now. Ini udah ada tanggalnya jadinya. Gampang kan ya ngebuat tanggal ya? Ini juga aku kasih warna yang sama. Nah, tapi teman-teman bisa ngubahnya tanggalnya jadi tanggal yang biasa. Aduh, salah. Jadi tanggal yang biasa. Kita ubah date-nya. Nah, gitu aja. Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Oke deh, selanjutnya sebentar ya aku rapiin dulu biar bagus. Nah, tapi ini warnanya jangan hitam tapi putih. Nah, sip. Selanjutnya, ini bisa sih sebenarnya teman-teman buat big S number-nya. Jadi di sini tadi ada 3 question terkait dengan rata-rata setiap pendapatan setiap customer gitu ya. Tulis di sini average income of customers. Terus ada lagi berapa rata-rata. Oh, ini di copy aja value-nya. Nggak bisa. Bentar ya. Oke, paste. Kita pakai paste special formula only. Oh, nggak bisa pakai. Atau kita pakai paste special values only aja. Nah, ini kita buat kita buat accounting tapi rupiah. Bisa nggak ya? Nah, bisa. Oke, selanjutnya di sini ada rata-rata umur customer. Aku tulis average age of customers. Di copy juga value-nya. Value special, pilih value only. Paste special, pilih value only. Terus aku kurangi koma-komanya. Oke. Sip. Selanjutnya total nilai dari customer value, berarti total income ya. Oke, aku paste dulu di sini. Nanti kita pindah-pindahin gampang lah. Lupa.
value only. Nah, terus kita buat rupiah biar kita nggak bingung di awal. Oke deh, sip. Mantap. Nah, ini total venue aja bilang. Udah gini kan? Terus ini kita perbesar biar nggak kalah sama yang di atas. Karena big S numbers itu harus big number ya. Maksudnya tulisannya harus big juga gitu. Kita bold biar terlihat kayak kurang besar. Nah, sip. Terus ini juga, nah ini lagi-lagi ya karena angkanya itu berupa panjang gitu ya, jadi kayak orang kalau mau ngebaca dashboard ini tuh jelek gitu. Nah, makanya teman-teman harus buat angkanya ini tuh jadi satuannya M atau T aja gitu, biar kalau dibaca tuh 1 detik, oh ternyata sekian gitu. Jadi orang tuh bisa mengerti dalam waktu 1 detik. Gitu. Dashboard yang baik adalah ketika orang mencari informasi itu tuh langsung bisa dapat insight atau informasinya dalam waktu maksimal 3 detik kayak gitu. Kalau ini kan kayak ini 1 miliar apa 1 T ya kayak gitu, apa berapa juta ya kayak gitu. Jadi ini kita ubah coba ya. Kita ubah ini jadi T. Caranya sama dengan ini dibagi 10 pangkat kita ubah jadi M ya. Ini ya M. 10 pangkat 9. Terus kita pakai concatenate lagi. Concatenate around ini, koma, M. Wait a minute. Ini jangan round ya. Kita coba pakai desimal bisa nggak ya? Bentar. Oke, kayaknya bisa deh dibagi desimal gitu ya. Coba ya kita cek dulu. Aku agak lupa penggunaan desimal ini. Kalau misalkan ini pakai desimal jadinya gimana? Oke, kayaknya nggak bisa deh. Emang harus ini deh. Oke, cara lainnya adalah dengan sebentar. Ini kita copy, taruh di dashboard mana aja, itu kan. Terus ini sama dengan, cara lainnya adalah dengan kita buat coret-coretan dimanapun, ini di sheet yang berbeda ya, anggap aja gitu. Sama dengan ini dibagi 10 pangkat 9. Oke, tapi bukan round, kita pakai desimal ya. Nah, gini aja. Dashboard yang baik itu kalau misalkan revenue ya biasanya 2 angka di belakang koma aja. Gitu, terus ini di copy. Kita masukin sini. Value only.
Nah, ini atau gini aja. Dengan concat value ini, koma, tambahin M. Kenapa ya? Ini harus punya value only. Nah, terus ini. Nah, gitu aja. Jadinya ini sama dengan concat ini koma tuh. Oke deh. Ini juga sama ya. Kita buat ini tuh berapa sih? Pokoknya caranya bisa kayak gini. Ini tinggal teman-teman hide aja nanti di dashboardnya. Toh juga teman-teman masih bisa ngupdate datanya kan. Gitu. Ini 1,7 T ya. Berarti sama dengan concat 0,7 70 ya tadi itu. Terus T. Spasi T. Oke. Baru big S number-nya kita gedein. Nah, biasanya big S number itu lebih gede daripada ininya. Judul-judulnya ini. Kita kecilin aja deh. Tuh, ini kita buat. Oke. Selanjutnya baru kita tata-tata. Oh, ini ternyata butuh 2 space. Oke, kita merge aja. Terus ini juga kita merge. Terus yang ini butuh di tengah-tengah. Berarti di sinilah ya. Berarti total revenue-nya kita geser dulu. Kita taruh di sini. Ini juga kita merge. Juga kita merge. Oke, selanjutnya yang tengah-tengah ini kita merge. Biar terlihat berada di tengah-tengah. Oke, sip. Udah jadi bagian atas, bagian bawah mungkin bisa ditambahin ya. Tapi ini nggak aku tambahin, jadinya aku delete aja. Oke, ini ditambahin deh. Biar agak sedikit space. Nah, akan lebih bagus teman-teman kalau misalkan teman-teman nunjukin ini kita delete dulu. Ini caranya di hide. Oke, sip. Inilah ya tampilannya teman-teman. Akan lebih bagus sebenarnya kalau misalkan teman-teman nunjukin semuanya tuh grafik gitu. Jadi nggak ada yang sifatnya pivot table kayak gini. Cuman kalau misalkan ribet buat grafiknya ya nggak masalah. Misalnya teman-teman dikasih task sama atasan ngerjain ini dalam waktu 30 menit. Ya udah langsung aja pivot table, nggak usah nunjukin grafik karena susah kan ya. Untuk ngedit-ngedit grafiknya. Tapi kalau misalkan ternyata ada waktu yang cukup, misalnya teman-teman bisa langsung ngebuat dashboardnya gitu. Ini dashboard tampilan bisnis profesional. Biasanya nanti ada tambahan filter, ada tambahan grafik lagi, ada tambahan perintilan-perintilan lainnya kayak gitu. Oke, ini grafik sederhana yang mungkin bisa teman-teman recreate lagi selama di rumah gitu ya. Ada pertanyaan terakhir? Sebelum kita tutup, pas banget udah mau jam 3. Iya. Kira-kira dari teman-teman peserta, sepertinya sudah sih Kak. Kakak juga kita udah banyak banget nih informasinya yang kita pelajarin. Sudah mantep Kak katanya. Semoga cukup insightful ya. Kali ini sorry banget for the late time
gitu ya, karena jadinya mundur banyak banget gitu. It's okay Kak, nggak apa-apa. Justru kita juga senang ada yang komen. Saya catat ini penjelasan Kakak lebih enak daripada Kominfo katanya. Thank you, thank you. Anyway, aku juga ngisi di Kominfo loh, tapi belum tahu nih jadwalnya kapan. Insya Allah Agustus. Bagus deh, bagus Nanti Kak, daftar ya, cocok kali bootcamp ya. Kan Pak enak juga kan, pasti teman-teman juga nggak kerasa kita udah jam segini gara-gara Kak Dita ketahuan banget nih udah biasa ngajar kan. Udah Iya. wah enak gitu. Tapi mumpung kita sudah mau di penghujung acara, mungkin just a short summary dulu ya dari saya selaku moderator. Itu pertama tentang data visualisasi itu kan pertama penting banget nih, kita yang kayak dashboard, report itu kayak tadi Kak Dita bilang di awal, itu biar mudah diserap, cara delivernya juga lebih mudah diterima sama stakeholder, yang kayak tadi Kak Jeremia bilang nggak diterima ya karena bisa jadi salah satu key point-nya dari data visualisasinya. Untuk key point dari making dashboard ini ada 4, ada tujuan dan manfaat, terus siapa yang akan kita gunakan dashboardnya ini, kayak karena bukan kita yang nge-action itu, jadi kita harus sesuai gitu. Yang ketiga adalah data apa yang digunakan, itu bisa tadi Kak Dita bilang ada cara bottom up and top down. Dan yang keempat itu adalah keputusan apa yang akan dibuat dengan adanya report atau dashboard tersebut. Jangan sampai topiknya tercampur, dan rekomendasinya sih setidaknya palingan problem statement-nya maksimal itu 3. Dan kenapa sih diajarinnya kita fokusnya di spreadsheet ini? Karena pertama ini free, banyak function yang bisa kita gunakan, editnya juga bisa real time gitu, nggak kayak Excel, dan juga versinya nggak beda-beda. Kayak Excel kan nanti kita bisa beda-beda, ini tuh ya enak juga gitu. Tadi kan juga ditunjukkan, kita juga paham banget nih. Dan buat teman-teman yang mau jadi pro atau hafal shortcut ya function gitu. Dan akhirnya tadi juga di chatbox juga dari tadi udah bilang banyak makasih atas ilmunya. Kita dari Kudata ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta maupun Kak Dita yang udah mau meluangkan waktu untuk memberikan kita banyak informasi, insight, dan kita jadi benar-benar paham banget di live demo ini. It's been an honor, it's been our privilege and our pleasure sudah bisa bertemu dan belajar bareng nih sama Kak Dita. Thank you so much Kak Dita. Thank you guys, it's such an honor for me too. Untuk terakhirnya teman-teman, kita mau ada documentation, photo session. Mungkin udah boleh open cam. Teman-teman, terakhir